Assalamualaikum Bu Ainun. Waalaikumsalam Bu Yusnita. Gimana nih kabarnya Bu Ainun hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya sudah membaik Bu. Sebelumnya saya hari Minggu kemarin itu sedang sakit, panas, demam tinggi. Kalau Bu Yusnita sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ainun. Ini saya dengar Bu Ainun mau menyampaikan sesuatu. Mau cerita apa di Bu Ainun? Iya Bu, saya mau bercerita sedikit sama Bu Yusnita. Tapi apa Bu Yusnita ada waktu? Ya kebetulan ada waktu Bu sebentar. Kebetulan ini pas istirahat. Nah, jadi Bu Ainun bisa cerita-cerita. Oh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yus. Saya mau bercerita sedikit Bu mengenai keadaan di sekolah saya. Jadi begini, saya ingin sekali memberdayakan rekan-rekan di sekolah lewat Ombel Bu. Namun, kadang saya merasa tidak percaya diri dalam menggerakkan rekan-rekan. Jadi saya ini selalu ada kekhawatiran nanti rekan-rekan tidak menganggap saya dan responnya tidak sesuai dengan harapan saya, karena saya di sekolah itu masih baru Bu, masih baru 3 tahun berjalan. Saya itu tidak punya jabatan apa-apa di sana, jadi saya masih junior Bu. Jadi Bu Ainun ini ingin memberdayakan rekan sejawat, namun masih kurang pede ya Bu. Khawatir rekan Ibu nanti tidak merespon dengan baik. Iya betul Bu, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Bu Ainun dapatkan dari percakapan kali ini Bu? Sebenarnya saya ingin ada penguatan Bu, supaya kepercayaan diri saya ini meningkat dalam menggerakkan rekan-rekan di sekolah melalui komunitas belajar, supaya kita itu saling bisa berbagi praktik baik, bisa kolaborasi, bisa belajar bareng-bareng seperti itu Bu. Jadi Bu Ainun ini ingin melihat adanya perubahan dari rekan-rekan Bu Ainun gitu. Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira perubahan apa yang Bu Ainun harapkan dari rekan-rekan Bu Ainun? Minimal ya Bu ya, teman-teman itu bisa belajar hal-hal baru. Kan sekarang ini semua sekolah harus menerapkan kurikulum merdeka. Sedangkan pemerintah itu tidak menyelenggarakan BIMTEK secara khusus, secara langsung untuk guru-guru. Jadi dengan adanya Kombel di sekolah, saya harap Kombel tersebut jadi wadah untuk guru-guru berdiskusi segala hal tentang permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Begitu. Jadi Bu Ainun ingin Kombel itu sebagai wadah rekan-rekan Bu Ainun untuk belajar. Yang diharapkan nanti setelah mereka bergabung dengan Kombel dari rekan-rekan guru itu apa Bu Ainun? Jadi harapan saya itu teman-teman itu Bu ya bisa keluar dari zona nyaman. Kan sekarang banyak hal-hal baru yang harus kita pelajari. Saya ingin teman-teman itu bisa aktif dalam komunitas belajar sehingga kita berinteraksi, berkolaborasi dan mau praktik baik Bu. Jadi Bu Ainun itu mengharap rekan-rekan itu keluar dari zona nyaman, kemudian aktif. Nah, kira-kira kalau dilihat dari banyaknya rekan Ibu Ainun yang bergabung di kolaborasi, kalau dari skala 1 sampai 10 Ibu Ainun itu sudah berada di skala berapa atau di level berapa? Mungkin Bu ya, kalau menurut saya baru ada di level 7 Bu, karena sebagian sudah, teman-teman semuanya sudah mengikuti Kombel, cuman sebagian saja yang aktif Bu, tidak semuanya aktif. Di
level 7 ya Bu ya. Iya, ada di level 7. Nah, kira-kira Bu Ainun ini ingin naik ke level berapa nantinya yang ingin dicapai dari level 7 ini? Sebetulnya saya tidak mau mulu-mulu Bu ya. Saya tidak mau, ya gak harus 100 juga. Maaf, gak harus 10. Paling tidak minimal di level 8 atau paling maksimal ada di level 9 Bu. Di level 8 atau 9 ya Bu. Nah, iya. Menurut Bu Ainun nih, kira-kira langkah yang akan Ibu lakukan agar guru-guru itu tertarik kemudian aktif di Kombel, yang Ibu buat itu apa Bu? Mungkin Bu ya, saya akan berbicara personal secara pribadi Bu, face to face dengan beberapa teman sehingga mengajak mereka untuk aktif di Kombel Bu. Baik, jadi Ibu akan berbicara secara personal dulu, kemudian mengadakan diskusi dengan rekan tersebut. Nah, kira-kira apa ada strategi lain Bu Ainun untuk apa yang dilakukan dalam melakukan perubahan rekan-rekan guru di sekolah? Ya, mungkin saya akan melakukan pendekatan Bu kepada kepala sekolah agar dibantu untuk mengaktifkan Kombel, atau kepala sekolah memberikan motivasi kepada guru-guru untuk aktif berkolaborasi dalam kegiatan Kombel. Sebetulnya Kombel ini kan sebagai fasilitas Bu, sebagai wadah bagi semua guru untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Misalnya bagaimana menghadapi siswa yang lamban belajar, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dan inovatif. Bahkan kita bisa belajar bersama Bu, bersama tentang aplikasi yang relevan untuk anak SD Bu, seperti Canva, Quizzes, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga akan mengajak rekan guru yang lebih dominan Bu, memiliki pengaruh tentang kebijakan sekolah untuk mengajak guru aktif dalam komunitas belajar. Biasanya guru-guru itu kan cenderung mengikuti apa yang telah dilakukan oleh guru yang lebih dominan Bu. Baik, jadi Bu Ainun nanti akan mengajak rekan yang memiliki pengaruh yang dominan, gitu nggih. Nah, Iya. dari sekian banyak strategi tadi Bu ya, yang kira-kira yang paling nyaman Ibu Ainun lakukan saat ini itu yang mana? Mungkin saya akan mencobanya Bu, semua secara bertahap sampai suatu hari nanti kegiatan Kombel di sekolah saya itu diselenggarakan secara rutin, paling tidak minimal 2 minggu sekali. Artinya sekolah sudah punya jadwal yang rutin untuk mengadakan Kombel Bu. Oh gitu. Memang harus dilakukan secara bertahap ya Bu. Nah, dalam melakukan kegiatan tersebut kira-kira siapa yang Bu Ainun ajak untuk berkolaborasi atau dapat membantu Bu Ainun untuk melaksanakan rencana ini? Dan kalau ada yang membantu kan nanti agak ringan Bu. Iya, betul Bu. Mungkin nanti supaya saya agak ringan Bu ya, saya minta bantuan rekan yang tadi itu Bu, yang dominan, yang berpengaruh terhadap kebijakan sekolah, untuk menginformasikan kepada guru-guru melalui grup WA sekolah bahwasanya komunitas belajar akan mengadakan sesi berbagi praktik baik Bu. Kemudian saya juga akan melibatkan guru-guru yang mempunyai keahlian di bidang-bidang tertentu untuk menjadi narasumber dalam berbagi praktik baik. Mungkin seperti itu Bu. Oh, jadi Bu Ainun akan berkolaborasi dengan rekan lain. Gitu. Betul Bu, kurang lebih seperti itu Bu. Nanti saya akan berkolaborasi dengan teman yang punya misi, yang punya visi, dan mempunyai tujuan yang sama untuk belajar bersama-sama. Begitu Bu. Oh gitu Bu, betul sekali. Sebetulnya saya ini masih ingin curhat, kemudian saling sharing sama Bu Ainun. Namun
ini waktunya nggak ada ini sudah Bu ya. Nah, dari percakapan kita kali ini yang Bu Ainun dapatkan itu apa? Alhamdulillah ya Bu, setelah tadi bercerita dengan Bu Yus, saya merasa sedikit agak lega dan mungkin sekarang kepercayaan diri saya agak meningkat Bu untuk memulai aksi untuk menggerakkan kombel di sekolah saya Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Ainun. Saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita dari Bu Ainun setelah nanti melaksanakan kegiatan di Kombel, Bu. Mungkin kita cukup sampai di sini dulu ya, Bu. Di lain waktu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga Bu Ainun diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam melaksanakan kegiatannya nanti ya, melaksanakan rencananya gitu. Iya, terima kasih Bu Yusnita. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bu Yusnita. Bu Yusnita, doa saya untuk Bu Yusnita juga. Semoga sehat selalu, sukses, Amin, dan terima kasih amin. Bu. Ya, sama-sama Bu Ainun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dipotong dulu apa lanjut, Bu? Lanjut aja sudah Bu, biar tidak Lanjut, motong, nanti monggo. dipotong nanti ya. Jenengan jadi ikut sekarang. Iya, saya Bu ya. Nggih. Assalamualaikum Bu Yusnita. Waalaikumsalam Bu Ainun. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yus? Alhamdulillah, meskipun agak capek tapi tetap semangat sehat Bu Ainun. Alhamdulillah, semoga Bu Yusnita beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin, amin. Terima kasih. Iya, terima kasih loh Bu, kemarin sudah menghubungi saya. Bu Yusnita katanya mau bercerita. Saya merasa tersanjung loh Bu. Berarti Bu Yusnita percaya kepada saya untuk menjadi pendengar cerita yang akan Ibu sampaikan. Memangnya ada apa Bu Yusnita? Begini Bu Ainun, ada ini mau cerita. Ada beberapa siswa saya, setiap kali saya mengajar, mereka itu seperti kurang bersemangat gitu untuk mengikuti pelajaran saya. Bahkan itu di antara mereka itu ada yang tidur, kemudian mengganggu temannya. Kan sesuai kesepakatan kelas itu kan kelas harus aman ketika proses belajar. Nah, saya sudah memberi teguran dan menasihati, namun mereka itu tetap seperti itu, Bu. Oh, begitu Bu ya. Iya. Eh, Sebelum kita melanjutkan obrolan, apa yang Bu Yus inginkan dari obrolan kita ini, Bu? Saya ingin apa ya menemukan solusi jalan keluar nih Bu, bagaimana mengatasi siswa saya di kelas itu Bu. Oh, begitu, Bu. Iya. Menurut Bu Yus, kira-kira kenapa siswa di kelas Bu Yus kurang bersemangat? Menurut saya mungkin jam pelajaran saya itu terjadi kan di siang hari, jadi agak panas, kemudian situasinya kan panas, kemudian mungkin juga apa ya metode yang saya lakukan itu kurang bervariasi begitu mungkin Bu. Oh, begitu ya, Bu. Karena ini jam pelajarannya siang. Coba Mm-mm. sekarang Ibu Yus ceritakan metode apa yang Bu Yus gunakan dalam mengajar. Eh, Selama ini apa namanya metodenya ceramah bukan karena untuk mengejar materi Bu, jadi untuk mengejar materi kan sudah ada target, jadi saya ceramah begitu. Oh, jadi Bu Yus menggunakan metode ceramah. Iya. Terus kira-kira apa tidak ada kendala lain selain metode yang Bu Yus gunakan? Eh, Kira-kira. Sepertinya ada sih Bu kendala juga, mungkin media yang saya gunakan itu juga kurang menarik bagi mereka gitu. Oh, kira-kira agar metode pembelajaran itu menarik,
dan bervariasi, kemudian media pembelajarannya menarik untuk siswa, apa yang harus Bu Yus lakukan? Mungkin saya akan ini Bu, mencari referensi terkait metode mengajar, kemudian membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian saya juga akan membuat refleksi Bu, apakah metode yang saya gunakan ini sudah tepat atau belum. Kemudian saya juga akan menanyakan kepada siswa saya terkait proses pembelajaran saya ini. Begitu Bu Ainun. Berarti nanti Bu Yusnita akan melakukan refleksi. Akan melakukan refleksi. Dan apakah hanya siswa-siswa yang bermasalah saja Bu yang akan direfleksi? Apa pada semua siswa Bu? Rencananya sih untuk semua siswa Bu, untuk semua siswa. Untuk semua siswa nggih. Terus gimana caranya Bu? Untuk siswa yang bermasalah nih Bu, yang bermasalah itu mungkin saya akan menegur, menasihati dan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat gitu. Sedangkan untuk yang lain, siswa yang tidak bermasalah itu saya akan menanyakan hal baik dan yang kurang baik dalam pembelajaran saya. Jadi selain menegur, Ibu juga akan menasehati. Kira-kira ada tidak cara yang lain yang akan Bu Yus lakukan? Apa ya Bu? Mungkin ada Bu, yaitu membuat kelompok diskusi dan memberikan kuis dalam bentuk permainan kelompok. Jadi mereka itu bisa saling berlomba untuk menjawab. Wah, bagus sekali Bu. Selain Bu Yus juga membuat permainan dalam kelompok dalam bentuk kuis sehingga mereka bersemangat dan berlomba untuk menjawab. Terus dalam waktu dekat apa yang akan Bu Yus lakukan? Saya akan menerapkan kesepakatan kelas, kemudian memetakan kebutuhan siswa, kebutuhan belajar siswa, kemudian melaksanakan pembelajaran tentu saja yang dengan metode yang bervariasi supaya tidak bosan, supaya tidak ngantuk. Kemudian juga akan membuat media pembelajaran yang bervariasi, membuat media pembelajaran yang menarik dan akan melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Bagus sekali ya Bu Yus. Saya sangat mendukung dan semoga ada perubahan semangat belajar siswa di kelas ya Bu. Terima kasih Bu Ainun. Iya, sama-sama Bu Yus. Mudah-mudahan berhasil sesuai dengan apa yang Bu Yus rencanakan. Kapan-kapan saya ingin tahu ceritanya lagi Bu. Boleh Bu ya? Boleh Ya. Kita akhiri pembicaraan kita hari ini ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ainun. Iya. Yuk.